Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 13 Desember 2020, berjudul Sukacita para Ahli Waris Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran yang dimaksud dari judul renungan kita pagi ini, sukacita para ahli waris Allah sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, gambaran sukacita menjadi ahli waris Allah hanya bisa diperoleh bila mana manusia mau menyambut tawaran malaikat untuk bekerja sama membangun tabiat untuk meraih hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya menerima karunia dan kekuatan serta kuasa untuk digabungkan dengan usaha kita manusia sehingga kita dapat membangun tabiat untuk meraih hidup yang kekal. Apabila hal ini kita lakukan, maka kita akan mendapati bahwa malaikat-malaikat Allah akan bekerja untuk kita dan kita akan menjadi ahli waris Allah dan ahli waris dengan Yesus Kristus. Kedua, gambaran sukacita menjadi ahli waris Allah adalah begitu peperangan kosmik telah usai, maka orang yang menang itu akan bangkit dari kubur dan dalam sekejap mahkota kemuliaan yang kekal akan dikenakan ke atas kepala mereka sebagai ahli waris Allah. Apabila nafiri terakhir berbunyi dan yang mati akan dipanggil dari kubur mereka, lalu diubahkan dalam seketika jua lamanya, maka di dalam sekejap mata, mahkota kemuliaan yang kekal akan dikenakan ke atas kepala orang-orang yang menang. Pintu gerbang mutiara akan terbuka bagi bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran, lalu mereka masuk ke dalamnya. Peperangan telah usai. Ketiga, gambaran sukacita menjadi ahli waris Allah adalah orang yang menang itu akan bersekutu dengan Kristus setelah mendapatkan kehormatan yang bersifat kekal, dan mereka akan turut ambil bagian kesukaan yang tidak ada taranya dan penuh kemuliaan. Akan tetapi kehormatan yang datang dari Allah adalah kekal. Menjadi waris-waris Allah dan bersama waris Kristus berhak atas harta yang tersembunyi, harta-harta yang nilainya dibandingkan dengan emas dan perak, mutiara dan batu-batu permata yang mahal di dunia. Tidak ada artinya sama sekali. Bersekutu dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus harus diagungkan dan ditinggikan, dan membuat turut ambil bagian kesukaan yang tidak ada taranya dan penuh kemuliaan. Keempat, gambaran sukacita menjadi ahli waris Allah adalah orang-orang yang menang itu akan mendapatkan kembali tanah air mereka di Taman Eden, yang di dalamnya terdapat pohon kehidupan yang berbuah sekali dalam sebulan dan yang bergoyang dan menaungi jalan yang disediakan untuk orang-orang yang telah ditebus Tuhan itu. Dalam Alkitab, warisan orang-orang yang selamat disebut tanah air. Di sanalah gembala surga menuntun domba-dombanya menuju mata air hidup. Pohon kehidupan berbuah sekali dalam sebulan, dan daun-daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di sana terdapat sungai yang mengalir terus-menerus, jernih bagaikan kristal, dan di sisinya terdapat pohon-pohon yang bergoyang dan menaungi jalan yang disediakan untuk orang-orang yang ditebus Tuhan. Kelima, gambaran sukacita menjadi ahli waris Allah adalah akan menerima janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang dan memiliki warisan Allah yang tidak akan binasa dan tidak akan layu di dunia yang tidak berkesudahan dan terlepas dari kebinasaan. Mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat mereka mendapat janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Murid Kristus yang paling hina sekalipun dapat menjadi penghuni surga dan memiliki warisan Allah yang tidak akan binasa dan tidak akan layu. Oh, bahwa setiap orang boleh membuat pilihan untuk mendapatkan pemberian surga, menjadi pewaris Allah untuk mewarisi dunia yang tidak berkesudahan, terlepas dari kebinasaan. Oh, janganlah memilih dunia ini, tetapi pilihlah warisan yang lebih baik. Majulah, teruslah mendesak untuk mendapatkan hadiah panggilanmu yang tinggi itu dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.